Oke, kita lanjut ke subbab yang ketiga. Subbab yang ketiga ini pergerakan nasional Indonesia yang bersifat radikal dengan taktik non-kooperatif. Oke. Pergerakan nasional Indonesia yang bersifat radikal dengan taktik non-kooperatif. Oke. Radikal itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Nah, simpelnya radikal ini adalah perjuangan yang amat keras. Saya tulis ya. Perjuangan amat keras menuntut perubahan dalam suatu hal. Nah, perjuangan yang amat keras menuntut perubahan dalam suatu hal itu dikategorikan sebagai radikal. Jadi kalau ada organisasi ini radikal nih, berarti organisasi itu menggunakan cara yang keras, biasanya bisa dengan kekerasan, bisa dengan penindasan, bisa dengan perlawanan, bisa dengan hal-hal yang bersifat frontal langsung seperti itu. Nah, ini menuntut suatu perubahan di dalam suatu aspek atau suatu hal tertentu, itu radikal. Sebaliknya, moderat itu yang bagaimana? Nah, moderat ini sebaliknya berlawanan dengan radikal. Moderat ini lebih bersifat pada perjuangan yang menghindari kekerasan, teman-teman. Kekerasan. Nah, jadi kalau yang moderat ini lebih menghindari kekerasan. Kata kuncinya ada di pada menghindari kekerasan. Kalau radikal tadi berjuang dengan cara keras, kalau moderat ini menghindari dengan kekerasan. Biasanya dengan mediasi, dengan diplomasi, dengan negosiasi dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam perjuangan yang moderat. Oke. Nah, kita kembali ke judul pergerakan nasional Indonesia yang bersifat radikal dengan taktik non-kooperatif. Setelah kita bahas radikal dan moderat, kita bahas kooperatif dan non-kooperatif. Teman-teman masih ingat dong non-kooperatif itu apa dan kooperatif itu apa? Ini sudah sering saya sampaikan. Non-kooperatif artinya tidak bekerja sama. Konteks dalam judul ini, konteks dalam subbab ini adalah tidak bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, sebaliknya kooperatif berarti bekerja sama. Oke. Nah, diingat ya teman-teman, non-kooperatif itu tidak bekerja sama, sebaliknya kooperatif itu bekerja sama. Nah, saat itu ada beberapa organisasi-organisasi yang radikal, yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Belanda, yang menuntut perubahan dengan cara yang keras atau peperangan, bisa jadi perjuangan dengan cara yang radikal. Apa saja sih menekan gitu ya radikal? Apa saja sih? Ada beberapa organisasi yang saya garis bawahi di sini. Ada Partai Indonesia atau Partindo, ada Perhimpunan Indonesia atau PI, ada PNI Baru, ada PKI, ada Partai Nasional Indonesia, dan ada Gerakan Rakyat Indonesia, teman-teman. Nah, beberapa ini sudah saya bagikan di slide yang pernah saya bagikan ke teman-teman. Nanti silahkan dibuka ya teman-teman. Kita bahas secara singkat saja. Perhimpunan Indonesia ini kalau teman-teman masih ingat, dia ini adalah para mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda. Nah, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda ini punya sebuah tujuan, teman-teman, agar Indonesia bisa merdeka. Mereka kemudian membuat suatu organisasi yang namanya Perhimpunan Indonesia.
Nah, Perhimpunan Indonesia ini juga mengeluarkan manifesto politik. Yang isinya ada beberapa, silahkan teman-teman searching nanti manifesto politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia. Ada beberapa hal sih, saya garis bawahi saja ya. Yang pertama adalah bahwa masa depan rakyat Indonesia itu semata-mata terletak di dalam bentuk suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat. Artinya, rakyat Indonesia ingin pemerintahan bertanggung jawab terhadap rakyat. Nah, kemudian manifesto yang lainnya adalah setiap orang itu harus berjuang untuk tujuan memerdekakan Indonesia atau mendirikan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap rakyat tadi dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan dari luar, atau boleh dibilang perjuangan untuk merdeka tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan dari luar ya. Oke. Terus yang ketiga adalah setiap pemecah belah bangsa itu harus ditentang, sebab hanya dengan persatuan dan kesatuan akan tercapainya tujuan bersama. Pemecah belah bangsa harus dilawan. Nah, ini 3 manifesto politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia, teman-teman. Nah, ketiga manifesto politik ini kemudian menjadi sebuah asas perjuangan bagi berbagai organisasi-organisasi politik yang ada, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, bukan politik ya, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia pada saat itu, teman-teman. Nah, itu mengenai Perhimpunan Indonesia. Yang kedua adalah PKI. Jelas ya, PKI itu pasti radikal. Karena apa? Dulu di zaman pergerakan nasional, bahkan PKI adalah salah satu organisasi yang paling berani melawan Belanda di daerah-daerah, dengan tegas berjuang untuk melawan Belanda dan mencapai tujuannya sendiri, teman-teman. Kalau masih ingat, silahkan dibaca siapa pendiri PKI. Sebelumnya bukan PKI sih, nama Belanda itu si Snevely itu yang mendirikan ISDV. Kemudian lama-kelamaan menjadi PKI dan diketuai oleh ketua pertama PKI itu Semaun ya. Masih ingat lah teman-teman tentang PKI. Oke, yang ketiga itu adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini salah satu tokoh yang mendirikan, yang paling terkenal adalah Soekarno. Nah, intinya PNI ingin untuk Indonesia bisa merdeka. Nah, ingat 3 asas PNI, teman-teman. Kalau masih ingat 3 asas PNI, silahkan dibuka nanti catatannya. Kalau lupa, ada asasnya tuh ada self help, kemudian ada non kooperasi, dan yang ketiga itu ada marhaenisme. Nah, self help itu apa sih? Self help itu artinya menolong diri sendiri atau dengan kemampuan diri sendiri untuk mencapai suatu hal. Jadi ketika ingin mencapai suatu hal, mereka harus melaksanakannya dengan kemampuan diri sendiri. Itu self help. Kemudian non kooperasi. Non kooperasi ini sama aja dengan non kooperatif. Artinya tidak bekerja sama dengan Hindia Belanda. Begitu. Kemudian marhaenisme. Marhaenisme itu apa? Itu adalah memperjuangkan rakyat kecil atau rakyat yang menderita, membuatnya menjadi lebih sejahtera. Seperti itu marhaenisme, teman-teman. Nah, kemudian partai selanjutnya adalah Partai Indonesia atau Partindo. Partindo ini juga sudah pernah saya bagikan sebelumnya ya, teman-teman. Silahkan nanti dibaca Partai Indonesia. Partai Indonesia ini adalah peleburan
dari Partai Nasional Indonesia. Nah, Partai Nasional Indonesia ini pecah menjadi Partai Indonesia dan Partai Nasional Indonesia Baru. Nah, dua partai ini sudah saya bahas waktu itu. Silahkan dibaca kembali di bukunya karena waktu kita semakin menipis. Nanti silahkan dibaca. Kemudian juga ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Nah, Gerakan Rakyat Indonesia ini adalah sebuah organisasi yang juga tergolong radikal atau berjuang dengan cara yang radikal. Nah, nanti silahkan teman-teman boleh cari lebih lanjut tentang beberapa partai-partai ini ya. Yang paling penting tadi saya garis bawahi PNI, PKI, dan Perhimpunan Indonesia. Ini biasanya yang paling sering keluar teman-teman. Nah, nanti kalau PNI tadi ada asas-asasnya, nanti diingat-ingat teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Pergerakan Nasional Indonesia yang bersifat moderat yang bersifat moderat dengan taktik kooperatif. Ini subbab keempat kita, Pergerakan Nasional Indonesia yang bersifat moderat dengan taktik kooperatif. Nah, tadi moderat apa? Menghindari kekerasan. Kooperatif apa? Kooperatif artinya bekerja sama dengan Belanda. Oke, kita membahas 3 organisasi yang kemudian arahnya itu adalah organisasi yang moderat, yang menghindari kekerasan tadi. Ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, dan satu lagi, ini sebenarnya bukan partai teman-teman, tapi lebih ke sebuah gerakan. Satu itu ada seseorang namanya Sutarjo Kartohadikusumo yang kemudian mengajukan beberapa langkah-langkah, beberapa usulan yang diajukan kepada Ratu Belanda untuk intinya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia, tapi ini dinamakan dengan petisi Sutarjo. Nah, GAPI ini sudah pernah kita bahas, silahkan nanti dibuka Gabungan Politik Indonesia catatannya teman-teman. Kemudian Partai Indonesia Raya ini seingat saya juga sudah pernah ada, atau kalau belum ada nanti teman-teman cari tentang dua ini, cari referensinya. GAPI itu apa sih, Parindra itu apa sih, dan lain sebagainya. Oke, kita akan fokus hari ini kepada petisi Sutarjo teman-teman. Nah, petisi Sutarjo ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah kayak langkah yang diajukan oleh seseorang bernama Sutarjo Kartohadikusumo. Saat itu Sutarjo Kartohadikusumo ini saya tarik ya. Aduh maaf. Sutarjo Hadikusumo ini anggota Volksraad. Nah, dia anggota Volksraad yang kemudian mengajukan permintaan kepada pemerintahan kolonial Belanda agar adanya perubahan terhadap struktur organisasi bagi Indonesia dan Belanda saat itu. Nah, dalam arti memberikan status otonom kepada rakyat Indonesia. Mengajukan status otonom kepada rakyat Indonesia. Nah, secara umum itu. Tapi apa saja sih isi petisi Sutarjo ini? Yang pertama, petisi Sutarjo ini berisikan bahwa Volksraad ini dijadikan parlemen. Yang sesungguhnya. Nah, kenapa demikian? Karena saat itu Volksraad ini seperti bukan parlemen sesungguhnya. Mereka tidak punya
kewenangan untuk memutuskan hal, mereka hanya sebagai penasehat saja. Jadi segala keputusan juga masih di tangan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka tidak punya posisi yang jelas, hanya penasehat. Makanya si Sutarjo ingin bahwa Volkswagen dijadikan sebagai sebuah parlemen sehingga keputusan yang diambil bisa menguntungkan bagi Indonesia. Selanjutnya dibentuknya Dewan Kerajaan atau Rijksraad. Nah, sebagai badan tertinggi antara Belanda dan Indonesia, teman-teman. Nah, selanjutnya itu direktur departemen itu diberikan tanggung jawab penuh. Karena saat itu direktur departemen di sana juga belum memiliki tanggung jawab yang penuh. Nah, yang terakhir, penduduk Indonesia itu adalah orang-orang yang karena kelahiran atau asal-usulnya atau bahkan karena cita-citanya memihak Indonesia, kemudian dia bisa dikategorikan sebagai penduduk Indonesia. Dalam kata lain, orang-orang yang bukan kelahiran Indonesia maupun asal-usulnya tidak dari Indonesia tetapi memiliki cita-cita yang memihak ke Indonesia, ini dikategorikan sebagai penduduk Indonesia. Ini isi dari petisi Sutarjo, teman-teman. Nah, tetapi dalam petisi Sutarjo yang diajukan kepada Ratu Belanda mendapat penolakan dari Ratu Belanda karena saat itu Ratu Belanda menganggap Indonesia belum mampu, Indonesia belum siap untuk diberikan hal tersebut, diberikan sebuah status otonom oleh Belanda. Meskipun di bawah naungan Belanda, Indonesia dianggap belum mampu, belum siap akan hal itu. Makanya petisi Sutarjo ditolak oleh Ratu Belanda. Nah, ini bahasan kita terakhir, teman-teman. Tidak terasa sudah 1 jam saya berbicara, capek juga. Saya yakin kalian juga capek mendengarkan. Jadi nanti kemungkinan ini akan menjadi tugas dalam 2 pertemuan ya, teman-teman. Karena ini udah 1 bab penuh, tidak mungkin juga 1 seharian. Nah, jadi nanti kalian cukup mendengarkan ini dengan baik dan tolong dilaksanakan dengan baik. Ketika ada pertanyaan, tanyakan. Kalau nggak jelas, tanyakan sehingga kalian tidak bingung sendiri. Oke, teman-teman. Yang terakhir, subbab terakhir ini tentang peran Kongres Pemuda 1928 dan Kongres Perempuan dalam pembentukan nasionalisme di Indonesia. Oke. Sebelumnya saya sambil minum dulu, teman-teman. Nah, apa sih yang akan kita bahas di materi saat ini? Itu mengenai Kongres Pemuda di Indonesia. Teman-teman tahu lah kalau kaum muda, para penerus bangsa itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Pemuda ini merupakan salah satu pilar yang penting dalam perjuangan bangsa, baik saat kita sekarang ini maupun di zaman dulu, teman-teman. Teman-teman harus sadar bahwa di dalam pundak kalian ini ada masa depan bangsa yang kalian pikul. Kalau kalian tidak bisa menjalankan dengan baik, ya bangsa ini akan hancur. Ketika kalian bisa menjalankan dengan baik, maka bangsa ini bisa tumbuh dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang harus kalian pelajari dengan baik. Kalian tuh masa depan bangsa, jadi tolong belajarlah dengan baik. Di zaman dulu, pemuda ini jadi salah satu penentu juga dalam dalam kemerdekaan Indonesia untuk mencapai perjuangannya, dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan lebih tepatnya. Nah, saat itu teman-teman tahu tadi kita sudah membahas organisasi kedaerahan. Saat itu fokus para pemuda itu di organisasi kedaerahan, teman-teman. Oleh karena itu, beberapa pilar tokoh pemuda mengusulkan adanya Kongres Pemuda 1. Nah, Kongres Pemuda 1 ini dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Di Kongres Pemuda 1 ini yang ditegaskan di sana adalah kepentingan Indonesia untuk dapat bersatu. Nah, masih ingat bahwa
Perhimpunan Indonesia, partai yang organisasi yang sebelumnya ada, itu ingin bahwa seluruh pemuda di Indonesia itu bisa bersatu. Karena dengan kesatuan ini bisa mewujudkan adanya kemerdekaan, perjuangannya lebih nyata. Nah, saat itu di Kongres Pemuda 1 yang paling ditegaskan adalah pentingnya Indonesia itu bersatu. Harus ada persatuan. Karena kalau tidak bersatu, maka tujuan untuk Indonesia merdeka itu akan sangat sulit tercapai. Makanya yang paling ditegaskan adalah persatuan Indonesia. Saat itu organisasi-organisasi yang awalnya kedaerahan diminta untuk meninggalkan bahasa gaulnya, melepaskan jubah kedaerahannya dan membawa jubah baru bernama Persatuan Indonesia, teman-teman. Ini yang paling ditegaskan di Kongres Pemuda 1. Pentingnya persatuan Indonesia. Pentingnya Indonesia bersatu. Nah, kemudian juga dijelaskan bagaimana sih cara untuk mendapatkan persatuan itu. Mereka harus mengesampingkan kepentingan golongan, kepentingan agama, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan ras, dan lain sebagainya. Nah, ini harus disampingkan. Itu harus dihilangkan semuanya. Mereka harus mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan Indonesia. Di atas segala kepentingan, Indonesia harus dikedepankan. Itu caranya. Makanya saat itu yang ditegaskan adalah oke, kita tinggalkan background daerah kita tinggalkan background kepentingan kita berjuang bersama-sama untuk Indonesia. Nah, itu di Kongres Pemuda 1. Bahkan teman-teman, di Kongres Pemuda 1 itu para pemuda bangsa kita itu sudah mengakhirkan ketika kita merdeka, kita ingin gunain bahasa apa nih? Kita harus pakai kesastraan apa ini? Sehingga akhirnya memungkinkan pembahasan mengenai apa bahasa yang mungkin akan digunakan, bagaimana kesastraan Indonesia dan lain sebagainya. Itu sudah dibahas di tahun 1926, artinya jauh sebelum Indonesia merdeka, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah upaya fusi organisasi. Tipe ini organisasi. Ini tipe organisasi yang ada, meskipun akhirnya belum menemui titik temu. Jadi saat itu fusi, tahu nggak teman-teman? Fusi itu apa sih? Fusi itu adalah gampangnya ngomong peleburan deh. Jadi atau penggabungan. Nah, jadi saat itu orang-orang, para pemuda, panitia Kongres Pemuda 1 ingin adanya fusi atau penggabungan organisasi-organisasi kedaerahan tersebut menjadi satu saja. Karena kan dengan satu organisasi maka akan lebih mudah. Tetapi karena ya ada banyak orang, berbagai organisasi, akhirnya belum menemui titik temu, belum menemui sebuah titik terang. Tapi setidaknya upaya ini memunculkan adanya keinginan untuk Indonesia bersatu tadi, teman-teman. Nah, kemudian di Kongres Pemuda 2 yang paling ditegaskan di sana adalah masih tentang persatuan dan kesatuan Indonesia, teman-teman. Di Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, masih di Jakarta juga. Nah, ini yang ditekankan juga persatuan Indonesia. Tapi selain persatuan Indonesia dibahas juga tentang pendidikan serta bagaimana pergerakan perjuangan ke depannya. Oke. Nah, teman-teman, yang paling fenomenal di Kongres Pemuda 2 adalah dilahirkannya, dicetuskannya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini kemudian menjadi sebuah titik balik perjuangan Indonesia, titik balik bahwa Indonesia harus bersatu. Para pemuda Indonesia, masyarakatnya harus bersatu. Untuk berjuang mereka butuh adanya persatuan. Nah, maka muncullah Sumpah Pemuda, teman-teman. Apa saja isinya Sumpah Pemuda ini? Saya ambil dari ruang guru ya, teman-teman.
Sumpah Pemuda itu isinya kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini yang menjadi sebuah dasar bahwa dengan adanya Sumpah Pemuda, maka mau tidak mau organisasi-organisasi politik itu harus menggugurkan atau meleburkan diri mereka ke dalam satu wadah, yaitu Indonesia. Mereka berbangsa Indonesia, bertanah Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Makanya semua perjuangan harus didasarkan pada kemerdekaan Indonesia. Ini menjadi sebuah titik balik nih, teman-teman. Kemudian Sumpah Pemuda ini juga pengaruhnya sangat besar, teman-teman, terhadap berbagai organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Karena setelah adanya Sumpah Pemuda di 1928, hampir semua organisasi yang muncul setelah Kongres Pemuda II ini selalu menggunakan nama Indonesia. Sebagai contohnya Partai Indonesia atau Partindo. Kemudian ada juga Partai Indonesia Raya. Kemudian juga Partai Sarekat Islam Indonesia atau Sarekat atau PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan lain sebagainya. Ini semua adalah salah satu bentuk bahwa mereka ingin mengedepankan Indonesia. Nah, selanjutnya dan yang terakhir, ini adalah Kongres Perempuan Indonesia. Kalau tadi Kongres Pemuda, ini sekarang Kongres Perempuan. Nah, teman-teman, setelah adanya Sumpah Pemuda, setelah adanya Kongres Pemuda, para perempuan ini juga tidak mau berdiam diri saja. Mereka juga ingin melakukan perjuangan. Mereka juga ingin melakukan sebuah upaya untuk memerdekakan Indonesia. Mereka ingin membantu kemerdekaan Indonesia. Dan hal ini dipelopori oleh R.A. Kartini, Dewi Sartika, kemudian Maria Walanda Maramis. Yang paling kita kenal paling R.A. Kartini dan Dewi Sartika ya. Nah, R.A. Kartini ini terkenal dengan perjuangannya akan kesetaraan wanita atau emansipasi wanitanya. Nah, R.A. Kartini itu punya buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, atau dalam bahasa Belandanya Door Duistorm Ternis, ternyata Ternis Thought Lich, ini L Lich. Nah, atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku itu tuh berisi tentang berbagai posisi wanita dalam keluarga, dalam adat istiadat, dan berisi tentang bagaimana keterbelakangan wanita Indonesia saat itu. Kalau teman-teman tahu, di saat itu peran wanita itu sangat kecil. Di dalam keluarga, wanita hanya dijadikan orang yang mengurusi urusan dapur, mengurus rumah tangga saja, tidak boleh diurusan domestik atau di luar. Ini yang menjadi hal yang diangkat oleh R.A. Kartini, bahwa sebenarnya wanita itu punya peranan penting loh, tidak boleh dikesampingkan loh, bahwa wanita itu harusnya sejajar dengan pria, harusnya mempunyai hak yang sama dengan pria, memperjuangkan kemerdekaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tahu, di zaman dulu pendidikan bagi wanita itu haram hukumnya, tidak boleh. Tetapi R.A. Kartini berjuang agar para wanita memiliki kesetaraan, memiliki emansipasi, memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Nah, ini diperjuangkan oleh R.A. Kartini, teman-teman. Nah, pada masa pergerakan nasional ini juga bermuncullah berbagai organisasi-organisasi perempuan yang ada di beberapa daerah. Kalau teman-teman boleh cari tahu, silakan teman-teman cari tahu berbagai organisasi perempuan yang muncul di pergerakan nasional Indonesia saat itu. Saya berikan contohnya, ada Putri Mardika, organisasi Putri Mardika, kemudian ada organisasi Budi Wanito, kemudian ada Wanita Rukun Santoso,
Kemudian juga ada Inatuni dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari sendiri ya nanti berbagai organisasi-organisasi wanita di masa pergerakan nasional. Nah, organisasi-organisasi wanita ini ternyata banyak yang bermunculan di daerah-daerah, teman-teman. Ini yang mendorong beberapa pelopor Indonesia untuk mengadakan yang namanya Kongres Perempuan. Sehingga akhirnya Kongres Perempuan pertama terjadi bahasa simpelnya, diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Nah, pada Kongres Kongres Perempuan yang pertama ini dihadiri oleh berbagai wakil organisasi wanita yang ada di daerah, teman-teman. Nah, tujuannya di Kongres pertama ini tujuannya cuma dikit nih. Yang jelas mereka menyatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita di Indonesia. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian Kongres Pemuda yang kedua, Kongres Perempuan yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 24 Juli 1935. Ini di Jakarta. Nah, inti dari Kongres Pemuda yang kedua ini pembahasan tentang masalah buruh perempuan, kemudian buta huruf dan perkawinan. Ini Kongres Perempuan yang kedua. Sedangkan Kongres Perempuan yang ketiga ini pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Tepatnya di Bandung. Yang intinya di Kongres Perempuan yang ketiga ini adalah hak wanita untuk memilih dan dipilih, teman-teman. Jadi mereka memperjuangkan hak mereka untuk memilih dan dipilih di badan perwakilan. Selain itu, ada juga tentang pembahasan mengenai rancangan undang-undang perkawinan. Nah, kalau teman-teman sadari nih, tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai hari apa sih, teman-teman? Ya, 22 Desember itu diperingati sebagai Hari Ibu. Kalau teman-teman sadar, ternyata sejarahnya adalah berasal dari sini. Kalau di Indonesia itu diperingati sebagai Hari Ibu, sejarahnya berasal dari sini. Dari perjuangan para perempuan yang ada di Indonesia untuk mengadakan atau menyetarakan diri mereka terhadap laki-laki. Jadi untuk menyadarkan para perempuan yang ada di Indonesia bahwa mereka ini harus punya martabat yang sama seperti laki-laki, punya kesadaran bahwa mereka punya derajat yang sama dengan laki-laki. Mereka harus bisa kesetaraan, mempunyai kesetaraan dengan laki-laki. Nah, sehingga akhirnya diputuskanlah tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu karena adanya kesadaran bagi perempuan tentang hak dan martabatnya dan kesetaraan terhadap laki-laki. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Perempuan tuh perjuangannya banyak loh, jasanya juga banyak untuk kemerdekaan Indonesia, tidak bisa dipungkiri hal itu. Dari sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis di komentar, kemudian nanti saya bisa jawab pertanyaan teman-teman. Oke. Sekian materi kita di bab 9.
sudah selesai dalam waktu berapa ini? 1 jam lebih 20 menitan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Teman-teman silahkan baca juga pengetahuan yang ada di internet tentang pendekatan dan strategi di masa pergerakan nasional. Teman-teman boleh cari berbagai referensi yang ada. Oke, ingat, kalian belajar mandiri, semuanya bergantung pada kalian. Kalau ada yang tidak tahu tolong ditanyakan, nanti akan saya jawab sebisa saya. Saya selalu merespon pertanyaan kalian dengan cepat kok. Jadi kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan, kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan dan lain sebagainya. Oke, saya berharap kalian selalu sehat-sehat di rumah, jaga diri, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, jaga pola makan, jangan lupa minum vitamin, ingat selalu jaga kebersihan. Semangat buat kalian dan selamat belajar.